Assalamualaikum sobat semua. Akhirnya kita bisa berjumpa lagi. Oke, di dua video kemarin itu membahas tentang ini dan ini. Kedua video itu kan membahas tentang horor, tentang WhatsApp horor terseram dan juga foto-foto misterius yang pernah ada di dunia ini. Dan sekarang kita bakalan beralih. Di sini aku tidak akan ngebahas tentang horor lagi, melainkan akan membahas tentang dunia luar angkasa. Aku tidak pernah di sini membahas tentang dunia astronomi karena aku juga suka tentang astronomi dan kayaknya bahkan asik banget kalau kita ngebahas tentang dunia ruang angkasa itu. Nah, jadi di sini ada dua kasus tentang astronot yang sempat hilang di luar angkasa. Pernah dengar gak sih kalian, ada astronot yang pulang dari luar angkasa tiba-tiba dia itu kayak berubah. Mulai dari postur tubuh, kelakuan, dan juga adaptasinya itu berbeda ketika dia pulang ke bumi. Apakah kalian kenal siapa dia? Di sini kalian bakal tahu siapa sebenarnya yang pernah hilang di luar angkasa, terdampar selama bertahun-tahun. Tapi sebelum lanjut, kalian jangan lupa untuk like video ini, subscribe channelnya, dan tekan tombol loncengnya agar ini menandakan kalau kalian itu mensupport channelku. Next, kita mulai ke bahasannya. Apakah kalian kenal dengan seorang yang bernama Sergei Krikalev? Dia adalah seorang warga Uni Soviet. Jadi, ceritanya seperti ini. Jadi dulu pada tanggal 18 Mei 1991, Sergei Krikalev ini meninggalkan bumi untuk bertugas di luar angkasa. Dia berangkat kira-kira pukul 12.51 siang. Dia berangkat tidak sendiri, melainkan ditemani oleh dua kosmonot lainnya. Ia adalah Anatoly Artsebarsky dan seorang astronot pertama asal Inggris bernama Helen Sharman. Ketiganya ini dikenal sebagai awak Mir 9. Kalau kalian bertanya-tanya apa bedanya kosmonot sama astronot, kalau kosmonot itu panggilan untuk antariksawan orang-orang Rusia. Tapi kalau astronot itu lebih ke orang Amerika gitu deh. Mereka bertiga berangkat dari Bandar Antariksa Baikonur yang saat ini terletak di Kazakhstan. Mereka berangkat menggunakan roket Soyuz TM. Tujuan mereka itu menggantikan awak Mir 8 yang saat itu sedang bertugas di luar angkasa, gengs. Jadi saat kepergian Mir 9 itu, Uni Soviet itu tak terlalu memperhatikan keberangkatan mereka. Karena kala itu, perjalanan menuju luar angkasa sudah menjadi lumrah dalam 3 dekade terakhir, gengs. Dalam menjelang berlabuh di stasiun Mir, pesawat luar angkasa yang dipakai ketiga awak ini mengalami kegagalan sistem penargetan gitu. Gangguan ini bisa fatal dan membuat pesawat luar angkasa itu perlu berlabuh dengan secara manual tanpa dipandu oleh mesin. Tapi meski demikian, ketiga awak Mir 9 ini akhirnya berhasil juga menuju luar angkasa pada 20 Mei 1991. Karena siapa? Karena si Krikalev ini yang tenang. Si Krikalev ini juga termasuk seorang insinyur mesin. Ketenangan si Krikalev ini itu sudah tidak mengherankan sebab dia itu sudah meluncur untuk kedua kalinya. Sudah berpengalaman gitu ketimbang si Anatoly sama si Sharman ini. Stasiun ruang angkasa Mir sendiri memiliki reputasi yang buruk sebab bau dan bising. Tapi bagi si Krikalev ini, menurutnya itu tidak penting. Si Krikalev ini seperti sudah berpengalaman lah, dia itu sudah pro lah sama stasiun. Setelah hampir 8 hari mengorbit bumi dengan Mir, Sharman itu pulang bersama awak Mir 8 pada tanggal 26 Mei 1991. Ia meninggalkan Krikalev dan Anatoly. Kedua kosmonot itu memiliki misi selama 5 bulan yang dikemas dengan 6 perjalanan ruang angkasa di luar stasiun untuk meningkatkan dan perbaikan Mir. Di ruang angkasa, si Krikalev dan Anatoly mengerjakan misinya. Namun mereka berdua itu tidak tahu bahwa keadaan di bumi, di Uni Soviet, ada perang kudeta mendadak. Tepat pada musim panas waktu itu,
Negara-negara satelit di Uni Soviet mendorong kemerdekaannya seiring kebijakan Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev untuk melonggarkan kendalinya. Mereka benar-benar tidak paham kalau perang kudeta itu bakalan mempengaruhi industri luar angkasa. Karena politik di Uni Soviet pun itu juga mempengaruhi industri luar angkasa. Sebuah kabar diberikan kepada Krikalev bahwa tidak ada uang untuk menjemput dirinya. Kemudian dia masih menerima jawaban yang sama. Kendali misi di negara itu memintanya untuk tinggal di Mir lebih lama. Sebulan lagi berlalu, masih ada jawaban yang sama. Mereka benar-benar nggak bisa dijemput di ruang angkasa. Ruang angkasa atau luar angkasa sih? Pada 4 Oktober 1991, datanglah awak Mir 10 untuk menggantikan awak Mir 9. Tim awak baru ini berasal dari Austria, ia bernama Franz Vibok, dengan kosmonot asal Kazakhstan, Tokhtar Aubakirov, dengan satu komandan kosmonot asal Rusia, Alexander Volkov. Nah, apakah setelah kedatangan awak Mir 10, Krikalev pulang? Jawabannya masih belum bisa juga, gengs. Kenapa bisa begitu? Karena awak Mir 10 itu bukan seorang insinyur mesin seperti Krikalev. Walaupun Vibok dan Aubakirov ini mereka adalah seorang ilmuwan. Mereka berdua hanya menghabiskan 7 hari di Mir, memotret negaranya masing-masing dari orbit yang melakukan berbagai pemrosesan bahan dan eksperimen medis yang biasa. Jadi kedatangan mereka ke situ tidak untuk mengurus mesin. Sebelum akhirnya mereka pulang, membawa si Anatoly, dan si Anatoly ini berganti shift dengan Volkov. Jadi akhirnya si Volkov ini bersama Krikalev di Mir. Jadi Mir 10 itu sebenarnya merencanakan meluncur dengan membawa seorang insinyur mesin juga. Sekaligus kosmonot, dia bernama Alexander Kalery, yang seharusnya dia menggantikan posisi Krikalev. Namun kenapa si Kalery ini nggak berangkat bersama Mir 10? Karena berkat kesepakatan politik Kazakhstan yang baru merdeka dari Uni Soviet, membuat posisinya diganti oleh Aubakirov. Ya, Aubakirov itu hanya seorang ilmuwan dan bukan insinyur mesin. Uni Soviet sendiri tidak mampu menerbangkan insinyur mesin bersama awak 10. Pada saat itu, Vibok diamankan pemerintah Austria dengan mahar 7 juta dolar Amerika Serikat. Sedangkan posisi Volkov itu penting karena dia adalah seorang kosmonot berpengalaman dari tim Mir 10 itu. Si Krikalev ini, dia jadi satu-satunya awak Mir 9 yang tersisa di situ. Ia terdampar di luar angkasa dengan jarak sejauh 350 km dari jarak bumi maupun rumahnya. Uni Soviet saat itu sudah bubar, sudah terbagi menjadi 15 negara. Namun bagaimana nasib Krikalev di luar angkasa? Bubarnya Uni Soviet membuat masa depan Krikalev di luar angkasa itu menjadi tidak menentu. Tak ada lagi uang, bahkan tak ada lagi negara yang bisa menjamin kepulangannya dari misi yang ia jalankan di luar angkasa. Ya mau bagaimana, karena administrasi negara itu menjadi kacau. Kerusuhan politik yang sangat tragis terjadi di mana-mana. Sampai-sampai negara melupakan Krikalev yang masih ada di luar angkasa. Krikalev sebenarnya bisa kembali bersama Volkov ke bumi, tapi kalau mereka mau. Jadi di stasiun Mir itu terdapat sebuah kapsul yang bernama kapsul Raduga untuk para kosmonot kembali ke bumi. Namun opsi ini mereka ambil, stasiun Mir itu akan mati karena nggak ada yang menjaganya gitu. Krikalev mereka mengatakan itu sulit bagi saya, tidak terlalu baik untuk kesehatan saya. Tetapi sekarang negara ini dalam kesulitan seperti itu. Kesempatan untuk menghemat uang harus menjadi prioritas utama. Krikalev bukan hanya memikirkan diri sendiri, tapi dia juga memikirkan faktor dalam negeri di bumi. Badan luar angkasa Rusia bernama Glabkosmos yang tentunya juga mengalami krisis finansial karena dampak dari perang yang terjadi. Sehingga pengiriman suplai makanan untuk Krikalev pun mengalami sedikit hambatan. Mereka harus menjual wahana antariksa yang dimiliki oleh mereka ke negara lain untuk mengumpulkan biaya untuk Krikalev yang hampir tidak bisa mendapatkan makanan yang cukup selama di luar angkasa. Setelah Uni Soviet bubar kan, adalah sebuah kesepakatan antara negara Rusia dan Amerika untuk menciptakan dana yang dibutuhkan agar bisa mengirim lebih banyak kosmonot dan astronot ke orbit.
3 bulan kemudian, setelah 10 bulan terdampar di luar angkasa, Krikalev akhirnya punya harapan untuk pulang ke bumi. Tugasnya digantikan oleh Kaleri dan kosmonot Rusia Alexander Viktorenko sama astronot Jerman bernama Klaus Dietrich Fleth. Mereka berlabuh sebagai awak Mir 11 pada tanggal 25 Maret 1992 setelah menghabiskan 311 hari di luar angkasa. Krikalev ini akhirnya pulang ke bumi. Dalam perjalanan pulang itu, ia ditemani oleh Volkov dan Fleth. Menurut Spaceflight mencatat selama 10 bulan terdampar di luar angkasa, Krikalev telah mengorbit bumi sebanyak 4.934 kali. Wow. Begitu kembali ke bumi, 4 orang pria membantu Krikalev keluar dari kapsul Soyuz TM. Krikalev ini dia mukanya pucat seperti tepung dan berkeringat. Di situ seorang pria mengipasi wajahnya dengan kipas, sedangkan yang lain memberinya sup panas. Ketika dia pulang, Krikalev merupakan warga negara dari sebuah negara yang sudah punah. Media massa kemudian menjuluki Krikalev ini sebagai warga Soviet terakhir. Meskipun menghabiskan waktu yang sangat lama di luar angkasa yang ia inginkan, Krikalev langsung kembali lagi ke pelatihan kosmonot dan ia terbang keluar angkasa 4 kali lagi. Total Krikalev ini telah mencatat 803 hari di luar angkasa. Jadi pada saat itu, pada daftar antariksawan nasional, Krikalev berada di urutan ketiga setelah Gennady Padalka dan Yuri Malenchenko dalam rekor manusia yang paling banyak menghabiskan waktu di luar angkasa. Sergei Krikalev merupakan astronot yang hilang karena korban dari negaranya sendiri. Sampai-sampai Krikalev ini tidak menyadari bahwa ketika ia pulang, negaranya itu sudah menjadi Rusia dan melewatkan sejarah bahwa kejayaan Soviet kala itu sudah berakhir. Wah, Sergei Krikalev 1 tahun loh di luar angkasa. Tapi kalau dilihat dari sisi watak, Krikalev ini dia tangguh terhadap kehebatannya. Nah, Krikalev ini hilang karena korban dari perang kudeta yang terjadi negaranya. Lain cerita dengan astronot yang satu ini, dia bernama Charles Hinson, yang katanya ia ditemukan setelah hilang 28 tahun di ruang angkasa. Namun kalian tonton di video berikutnya ya.